Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrini Tamim, NIM 22002237. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari ringkasan buku yang berjudul Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Dalam buku ini terdiri dari beberapa bab, yaitu ada 5 bab. Yang pertama yaitu bab 1 membahas tentang istilah perpustakaan dan informasi. Bab 2 yaitu membahas perpustakaan dan lembaga informasi. Bab 3 mengenai bahan perpustakaan dan pembinaannya. Bab 4 yaitu pengolahan bahan perpustakaan. Bab 5 yaitu penyebaran informasi. Pada bab 1 ini ada beberapa materi yang dibahas mengenai istilah perpustakaan dan informasi. Yang pertama yaitu perpustakaan. Perpustakaan merupakan tempat yang menyimpan, mengolah, dan menyediakan informasi dalam berbagai bentuk, baik cetak maupun elektronik, untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengguna dengan pengelolaan yang profesional dan sistem yang terorganisir. Yang kedua yaitu pustaka. Istilah pustaka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai kitab, buku, atau primbon. Dalam konteks ilmu perpustakaan, kata pustaka sering dikaitkan dengan istilah bahan, sehingga dikenal dengan istilah bahan pustaka atau bahan perpustakaan. Yang ketiga yaitu pustakawan. Pustakawan merupakan seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Yang keempat yaitu ada kepustakaan, di mana segala kegiatan, proses, atau bentuk yang berkaitan dengan pustaka mencakup seluruh aspek pengelolaan dan pemanfaatan bahan pustaka. Yang kelima ada kepustakawanan. Hal ini mencakup penerapan prinsip, teori, dan teknik dalam berbagai aspek perpustakaan seperti pengadaan, pengelolaan, penyimpanan, temu balik informasi, penyebaran, serta pemanfaatan koleksi buku dan materi lainnya. Yang keenam yaitu pemustaka. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Yang ketujuh yaitu koleksi perpustakaan. Semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayangkan. Selanjutnya pada bab 2 yaitu mengenai perpustakaan dan lembaga informasi. Definisi perpustakaan. Perpustakaan dapat diartikan sebagai tempat menyimpan dan mengelola berbagai bahan pustaka seperti buku, jurnal, majalah, serta bahan lainnya baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Yang kedua yaitu ada tugas perpustakaan. Tugas perpustakaan memiliki tugas utama, yaitu menyediakan layanan informasi untuk masyarakat ilmiah dan masyarakat luas, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Yang ketiga yaitu adanya fungsi perpustakaan. Fungsi utama perpustakaan adalah untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, di antaranya melalui fungsi edukatif, informatif, penelitian, kultural, dan rekreasi. Yang keempat yaitu adanya jenis perpustakaan. Yang pertama yaitu adanya perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan perguruan tinggi. Sedangkan untuk lembaga informasinya merupakan jenis lembaga khusus yang berfokus pada pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Contoh lembaga informasinya yang pertama yaitu perpustakaan, di mana menyimpan koleksi buku, jurnal, dan media lainnya. Yang kedua yaitu pusat dokumentasi untuk mengumpulkan dan menyimpan dokumen-dokumen penting. Yang ketiga yaitu ada arsip, yaitu menyimpan catatan sejarah dan administrasi.
Selanjutnya, eh, pada bab 3 yaitu bahan perpustakaan dan pembinaan. Yang pertama yaitu bahan perpustakaan memiliki dua jenis, yaitu jenis bahan pustaka. Di mana karya cetak seperti buku, karya non cetak seperti rekaman suara, sedangkan bentuk mikronya yaitu ada mikrofilm dan karya elektronik seperti CD-ROM, video, dan software komputer. Jenis bahan lainnya seperti brosur, flyer, dan buket dan poster. Untuk kebijakan pengembangan koleksi, yang pertama yaitu dalam proses pengembangan koleksi, menentukan kebijakan, identifikasi kebutuhan pengguna, pemilihan dan pengadaan, serta pengelolaan koleksi. Yang poin B-nya ada asas pengembangan koleksi, di mana adanya kerelevanan data, berorientasi pada kebutuhan pengguna, kelengkapan, dan kerjasama. Untuk kebijakan pengembangan koleksi memiliki tujuan, prosedur pemilihan, dan evaluasi. Struktur kebijakan mencakup pendahuluan, tujuan kebijakan, dan evaluasi serta penyiangan. Poin selanjutnya yaitu adanya seleksi, di mana proses seleksi bahan pustaka sebagai bagian dari pengembangan koleksi perpustakaan yang harus didasarkan pada tujuan dan sumber daya yang tersedia, seperti dana, tenaga, dan fasilitas pengolahan. Seleksi bahan pustaka dilakukan dengan cara terstruktur dan menggunakan alat bantu untuk membantu pustakawan memilih bahan yang relevan dan bermanfaat bagi pengguna. Selanjutnya adanya pengadaan, di mana proses pengadaan atau akuisisi koleksi bahan pustaka merupakan langkah awal dalam mengisi perpustakaan dengan sumber informasi, baik untuk perpustakaan baru maupun perpustakaan yang sudah beroperasi. Proses ini melibatkan penentuan kriteria pembentukan koleksi awal dan penambahan koleksi yang sudah ada. Selanjutnya yaitu ada stock of name, di mana perpustakaan memiliki kegiatan pemeriksaan keseluruhan koleksi perpustakaan untuk memastikan keberadaan dan kondisi bahan pustaka. Kegiatan ini dilakukan secara rutin, misalnya setiap setahun sekali untuk memeriksa koleksi yang ada di rak dan mencocokkannya dengan data yang dimiliki perpustakaan. Selanjutnya itu adanya evaluasi, di mana proses yang penting dalam pembinaan koleksi perpustakaan adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan mengolah data yang telah diperoleh melalui stock of name. Hasil akhirnya dari kegiatan tersebut akan dicatat atau statistik penyelenggaraan layanan perpustakaan. Selanjutnya yaitu adanya penyiangan. Penyiangan koleksi perpustakaan yaitu kegiatan pemindahan, penarikan, atau pengeluaran bahan pustaka yang sudah tidak relevan atau tidak digunakan lagi. Penyiangan dilakukan untuk memperbarui koleksi perpustakaan, menghemat ruangan, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Selanjutnya pada bab 4 yaitu adanya pengolahan bahan perpustakaan, di mana yang pertama yaitu adanya inventarisasi. Inventarisasi bahan pustaka adalah proses pencatatan dan pendaftaran koleksi perpustakaan yang bertujuan untuk mencatat dan mengelola bahan pustaka yang diterima. Yang kedua adanya klasifikasi. Klasifikasi adalah proses pengelompokan bahan pustaka berdasarkan kriteria tertentu untuk memudahkan penelusuran informasi. Selanjutnya yaitu adanya bahasa indeks dan juga tajuk, di mana tajuk adalah acuan yang digunakan untuk mempermudah pencarian informasi berdasarkan data bibliografi buku. Tajuk entry utama dapat berupa nama orang, badan korporasi, judul, atau seri. Selanjutnya yaitu adanya pengatalogan, di mana katalog berasal dari kata bahasa Latin yaitu catalogus, yang berarti daftar barang yang disusun untuk tujuan tertentu. Katalogisasi adalah proses pembuatan katalog yang berisi informasi penting tentang bahan pustaka seperti judul, pengarang, edisi, tahun terbit, dan juga subjek yang membantu pengunjung perpustakaan dalam menemukan informasi. Selanjutnya itu adanya kelengkapan koleksi, di mana adanya file number, pemberian warna, dan juga lembar kembali. Terakhir yaitu adanya pengerakan, di mana
Pengerakan ini berfungsi untuk menempatkan buku yang sudah diolah dan diberi label ke dalam rak sesuai urutan nomor klasifikasi buku. Yang terakhir yaitu pada bab 5 adanya penyebaran informasi. Dalam penyebaran informasi ini adanya jasa layanan informasi, di mana jasa layanan informasi adalah unsur penting dalam perpustakaan yang berperan strategis dalam membangun citra perpustakaan melalui interaksi langsung dengan pemustaka. Layanan ini bertujuan untuk mempermudah pemustaka dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu adanya promosi perpustakaan. Promosi dalam konteks perpustakaan adalah kegiatan untuk memperkenalkan layanan dan produk yang disediakan oleh perpustakaan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan penggunaan perpustakaan. Yang ketiga adanya sistem layanan perpustakaan. Yang pertama ada layanan tertutup, di mana pemustaka tidak bisa mencari buku sendiri, mereka harus meminta bantuan pustakawan untuk mencari buku yang dibutuhkan. Yang kedua adanya layanan terbuka, di mana pemustaka dapat mencari dan memilih buku sendiri yang mendorong minat baca dan eksplorasi bahan pustaka. Yang ketiga adanya layanan campuran, menggabungkan sistem layanan tertutup dengan layanan terbuka. Selanjutnya adanya jenis layanan perpustakaan. Yang pertama ada layanan informasi, fokus pada penyediaan informasi terkait administrasi perpustakaan, kegiatan, kebutuhan pemakai, dan juga hubungan masyarakat. Yang kedua adanya layanan penelitian, bertujuan membantu peneliti seperti mahasiswa, dosen, atau peneliti lainnya dengan menyediakan informasi ilmiah yang relevan, akurat, dan terkini. Yang ketiga adanya layanan sirkulasi, meliputi kegiatan pemesanan, peminjaman, dan pengembalian bahan pustaka. Baiklah, dapat disimpulkan yaitu perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Dalam hal ini yang menjadi penekanannya adalah pengelolaannya secara profesional. Profesionalitas artinya kegiatan dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidang ilmu perpustakaan, yaitu pustakawan, di mana kegiatan kepustakawanan tersebut dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur dalam kegiatan perpustakaan dan kepustakawanan. Oh, baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.